Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, Ibu Nurhayati Siregar dan juga rekan-rekan semua yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aski Zulfikar Muhammad. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai penyitaan rekening penanggung pajak di KPP Pertama Jakarta Palmerah. Baik, langsung saja. Pertama, latar belakang. Urgensi pajak dalam pembangunan nasional. Peran strategis pajak bagi negara. Kita tahu bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari seluruh APBN dari sektor penerimaan, 83% merupakan kontribusi dari pajak. Sedangkan target penerimaan pajak di tahun 2025 ini adalah 2.490,9 triliun rupiah. Dari total target pendapatan negara sebesar hampir 3.000 triliun. Menurut pasal 23A UUD 45, mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan pentingnya pajak dalam membangun sebuah negara, khususnya Indonesia. Selanjutnya, pajak ini memiliki beberapa sifat. Di antara adalah sifat memaksa dalam pembuatan pajak. Definisi tersebut terdapat dalam UU KUP, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dari situ kita tahu bahwa terdapat istilah memaksa. Pemaksaan ini dilakukan dengan syarat tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak ini diperlukan agar menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Bentuk pemaksaan diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak ini sendiri dibagi menjadi penagihan pajak aktif dan juga pasif, yaitu untuk aktif adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak. Sedangkan penagihan pajak pasif adalah tindakan penagihan pajak di luar lingkup tindakan penagihan pajak aktif. Selanjutnya, dampak penagihan terhadap penerimaan. Yang pertama, pengaruh positif. Menurut Muhammad dan Sunarto, tahun 2012, proses penagihan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Jadi, apabila penagihan pajak dilaksanakan dengan baik, penerimaan pajak juga diharapkan akan berbanding lurus. Seperti pernyataan dari Suradi dan Subarjo, jumlah tindakan penagihan pajak berbanding lurus dengan jumlah penerimaan pajak. Lalu, dari penelitian Isabita, Hadi Winoto, dan Nur Cahyono, semakin tinggi tingkat penagihan pajak, semakin meningkat penerimaan pajak. Tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Herianti di tahun 2017, penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan atas peningkatan penerimaan pajak. Dari berbagai penelitian tersebut, kita mendapat perspektif yang berbeda-beda dan diharapkan akan lebih tercerahkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, proses penagihan pajak aktif. Proses penagihan pajak aktif dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 97 yang terbarui dengan UU Nomor 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak aktif ini diawali dengan surat teguran yang dikirim 7 hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak, dilanjutkan dengan pemberitahuan surat paksa yang disampaikan 21 hari setelah surat teguran jika belum ada pelunasan, lalu terdapat tindakan penagihan aktif lain seperti penyitaan, pencegahan, dan penyanderaan. Dengan untuk syarat dari pencegahan dan penyanderaan ada 2 syarat. Yang pertama kuantitatif, utang pajak minimal 100 juta rupiah, dan kualitatif apabila dilakukan etikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Selanjutnya, penyitaan rekening, strategi yang efektif. Penyitaan rekening merupakan salah satu upaya tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak negara agar wajib pajak atau penanggung pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Keunggulan penyitaan rekening adalah memblokir transaksi keuangan penanggung pajak, lalu memaksa pemenuhan kewajiban pajak, dapat dipindah bukukan langsung ke kas negara, lebih mudah dibandingkan proses lelang barang,
Dan prosedur khususnya adalah penyitaan rekening memiliki ciri khas berupa prosedur pemblokiran yang tidak dimiliki penyitaan lainnya. Penanggung pajak tidak dapat memindahkan atau menarik saldo kecuali ada permintaan dari pejabat. Penyitaan rekening menjadi pilihan strategis karena efektivitasnya dalam memberikan tekanan ekonomi kepada penanggung pajak. Berbeda dengan surat teguran dan surat paksa yang sering diabaikan karena tidak menimbulkan kerugian komersial, penyitaan rekening langsung berdampak pada operasional keuangan, baik perusahaan maupun orang pribadi, sehingga mau tidak mau memberikan respon atas tindakan penyitaan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertanyaan penelitian. Kita berfokus pada 3 hal di sini. Yang pertama adalah pelaksanaan penyitaan rekening. Bagaimana pelaksanaan penyitaan terhadap rekening penanggung pajak di KPP Pertama Jakarta Palmerah? Dari tema besar yang kita pilih adalah penyitaan rekening. Dan lokusnya adalah di KPP Pertama Jakarta Palmerah. Kita mengambil lokus tersebut dan diharapkan akan memberikan gambaran bagaimana tindakan penyitaan rekening dilakukan di KPP Pertama Jakarta Palmerah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih ada beberapa tindakan yang tidak sesuai ketentuan. Lalu yang kedua, kendala yang dihadapi. Apa saja kendala yang dialami jurusita pajak KPP Pertama Jakarta Palmerah dalam melaksanakan penyitaan terhadap rekening milik penanggung pajak? Dari berbagai tindakan penagihan aktif, tentunya tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan lurus-lurus saja. Pasti terdapat beberapa kendala ataupun hal yang tidak sesuai dengan textbook, misalnya penanggung pajak yang tidak kooperatif dan sebagainya. Yang ketiga adalah solusi dan tindakan. Bagaimana tindakan jurusita KPP Pertama Jakarta Palmerah dalam mengatasi kendala yang dialami dalam melaksanakan penyitaan terhadap rekening penanggung pajak? Yang ketiga ini adalah respon atas pertanyaan yang kedua, kendala yang dihadapi. Dari kendala yang dihadapi tersebut, bagaimana respon atau tindakan JSPN KPP Pertama Jakarta Palmerah dan juga pejabat KPP Pertama Jakarta Palmerah untuk mengatasi kendala tersebut? Apakah mereka hanya berdiam diri atau melakukan tindakan proaktif untuk mengatasi kendala tersebut? Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Dari kontribusi penelitian, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini sendiri menjawab dari rumusan masalah atau berhubungan dengan rumusan masalah. Yang pertama, memahami pelaksanaan. Memahami pelaksanaan penyitaan terhadap rekening penanggung pajak di KPP Pertama Jakarta Palmerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kita pengetahuan bagaimana KPP Pertama Jakarta Palmerah melaksanakan penyitaan rekening penanggung pajak dan apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kendala. Mengetahui kendala yang dialami jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan rekening. Kendala apa yang muncul dan tidak sesuai dengan textbook yang mungkin harus dilakukan manuver untuk mengatasinya. Lalu yang ketiga, menganalisis solusi. Memahami tindakan jurusita dalam mengatasi kendala yang dialami. Atas kendala yang dialami di tujuan nomor 2, kita diharapkan akan memahami solusi yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dan memastikannya apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Di antaranya yang pertama bagi penulis, memperluas cakrawala dan pengetahuan tentang pelaksanaan penagihan pajak di lingkungan KPP, khususnya tindakan penyitaan rekening penanggung pajak. Lalu bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan penyitaan rekening sebagai upaya memaksa pelunasan tunggakan pajak, meningkatkan pemahaman tentang unsur paksaan dalam pajak. Lalu bagi pemerintah, memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan penyitaan rekening untuk meningkatkan kinerja penagihan pajak dan penerimaan negara. Lalu, bagi ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan dalam bidang penagihan pajak dan menjadi acuan bacaan untuk penelitian masa depan dengan tema yang terkait. Oke, selanjutnya, kajian pustaka, landasan hukum, dan teori. Dasar hukum penagihan pajak sendiri, di tingkatan paling atas ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97
tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Untuk di lingkup Peraturan Menteri Keuangan ada PMK 61 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari PMK 189 Tahun 2020, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ruang lingkup pajak yang ditagih menggunakan UU PPSP adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut undang-undang dan peraturan daerah. Menurut Zuraida dan Advianto di tahun 2011, akibat hukum dari penyitaan membuat kepemilikan atas barang penanggung pajak beralih kepada negara, sehingga selama dalam masa penyitaan, hak penanggung pajak terkait kepemilikan barangnya menjadi hilang. Selanjutnya, prioritas penyitaan berdasarkan PMK 61 tahun 2023. Yang pertama, prioritas utama adalah harta bergerak. Di antaranya adalah uang tunai, lalu logam mulia, rekening tabungan, kendaraan bermotor. Keunggulan dari harta bergerak ini kenapa dijadikan prioritas adalah dapat disetor langsung atau dipindah bukukan ke kas negara tanpa proses lelang. Ini ada revisi ya, kecuali kendaraan bermotor tetap dilakukan proses lelang. Maksudnya dapat disetor langsung atau dibukan dengan proses lelangnya, maksudnya dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan apabila proses lelang terhadap harta tidak bergerak yang kemungkinan terjualnya lebih lama. Harta tidak bergerak di antaranya adalah tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor minimal 20 meter kubik. Karakteristiknya memerlukan proses lelang yang lebih kompleks. Lebih kompleks karena perizinan dan juga bukti kepemilikannya lebih banyak, dan juga untuk pencariannya sendiri bisa lebih lama, bisa dilakukan berkali-kali lelang baru laku. Selanjutnya, efektivitas tindakan penagihan, temuan penelitian. Yang pertama, temuan kurang efektif, pas surat teguran dan surat paksa. Menurut penelitian dari Kardianti, Hidayat, dan Pratiwi, tidak efektif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut bisa terjadi karena surat teguran dan surat paksa tidak menimbulkan konsekuensi komersial bagi penanggung pajak. Jadi tidak ada aset penanggung pajak atau keuangan penanggung pajak yang terganggu oleh tindakan tersebut, sehingga penanggung pajak cenderung mengabaikan hal tersebut. Lalu tindakan penyitaan menurut Walewenko tidak efektif dalam cairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga bisa terjadi karena mungkin penyitaan yang dilakukan tidak dapat dilakukan sampai dengan proses lelang selesai karena barang yang disita tidak mudah untuk dilelang. Lalu ada juga pendapat yang menyatakan efektif terkait penyitaan. Ada Wahdi, Wijayanti, dan Danang di tahun 2016 cukup efektif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut mungkin karena penyitaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang dapat dicairkan atau dipindahkan ke kas negara secara cepat. Lalu ada juga perbedaan pendapat dari Nasution dan Alfioni tahun 2016, penyitaan masih kurang efektif, jadi masih ikut ke bagian yang temuan kurang efektif. Terdapat juga perbedaan mengenai efektivitas tindak penyitaan dalam penelitian terdahulu. Jadikan topik ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, metodologi penelitian, pendekatan, dan metode yang dilakukan. Jenis penelitian dan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, digunakan untuk memahami proses, kendala, dan pelaksanaan penyitaan rekening secara mendalam dan kontekstual dari sudut pandang para pelaksana di lapangan. Lalu metode yang dilakukan deskriptif, itu menggambarkan realitas secara apa adanya, bagaimana penyitaan dilakukan, prosedur yang ditempuh, hingga kendala yang dihadapi dalam praktek. Kenapa saya memilih kenapa saya memilih kualitatif? Karena fokus pada pemahaman mendalam, bukan pengukuran statistik. Lalu penggambaran fenomena dan dinamika praktik penagihan pajak secara aktual dan sesuai realitas. Lalu memungkinkan eksplorasi kontekstual dan dalam institusi perpajakan. Jadi kita melihat secara kontekstual, melihat konteks, tidak hanya melihat secara tekstual. Lalu keunggulan pendekatan deskriptif,
Dapat menggali data mendalam melalui wawancara dan dokumentasi. Jadi kita bisa bertanya secara detail mengenai hal-hal yang ingin kita teliti. Lalu hasil penelitian lebih kaya secara naratif dan kontekstual, karena tidak hanya berupa angka yang mungkin akan susah untuk dibacanya. Lalu selaras dengan tujuan memahami praktik administratif. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi, semua pihak yang terlibat dalam proses penyitaan rekening penanggung pajak, mulai dari kepala KPP, lalu kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, lalu jurusita pajak negara, dan juga pelaksana seksi P3 dan pihak bank. Sampel, 3 informan kunci yang akan dilakukan wawancara itu kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, seorang jurusita pajak, dan seorang pelaksana seksi P3 di KPP Pertama Jakarta Palmerah. Lalu teknik sampling yang dilakukan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria relevan dengan tujuan penelitian. Lalu penjelasan lebih lanjut mengenai informan kunci penelitian. Yang pertama adalah Kepala Seksi P3. Kenapa saya memilih beliau? Karena pihak yang paling mengetahui prosedur penagihan pajak aktif di KPP, baik yang dilakukan jurusita maupun tidak melibatkan jurusita. Karena apabila kita memilih kepala KPP, maka mungkin beliau hanya berfokus, beliau tidak hanya berfokus pada penagihan pajak, tapi juga pada aspek pajak yang lain seperti pemeriksaan pajak dan juga pemeriksaan kepatuhan, sehingga tidak fokus terhadap penagihan pajak. Dan yang paling fokus terhadap penagihan adalah kepala seksi P3. Lalu jurusita pajak, pihak yang mengetahui pelaksanaan tindakan penagihan pajak secara aktif secara day to day karena langsung dilakukan terhadap wajib pajak. Nah, tentunya yang melaksanakan UU PPSP ini sendiri yaitu jurusita pajak yang paling mengetahui tindakan penagihan pajak yang dilakukan di lapangan, bagaimana keadaan sebenarnya dan bagaimana kendalanya. Lalu pelaksana seksi ketiga, karena yang bersangkutan bertanggung jawab dalam pengolahan data terkait tindakan penagihan dan memahami aspek administratif. Informan dipilih karena memiliki peran strategis dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan penyitaan rekening, sesuai dengan prinsip purposive sampling dalam penilaian kualitatif. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.